Tidak apa-apa. Kita lanjutkan lain kali saja. Kalau ibu mau kita bisa melakukannya di desa tanpa harus ke sini terlebih dahulu. Ucap Bejo santai sambil mengenakan kembali pakaiannya. Kamu benar juga, Jo. Aku tunggu saat itu tiba. Balas Lilis dengan wajah yang kembali ceria setelah mendengar perkataan dari Bejo. Bejo hanya bisa tersenyum melihat betapa antusiasnya Bu Lilis. Bejo kini merasa kalau hidupnya yang sekarang benar-benar Bejo, seperti namanya. Bejo baru saja merapikan pakaian dan bersiap melanjutkan tugas yang tertunda saat tangan Bu Lilis menariknya lembut. Tanggap dengan isyarat itu, Bejo menghadapkan wajahnya dekat dengan Bu Lilis. Mereka terlibat dalam cumbuan yang dalam. Hening mengisi ruang di antara mereka. Momen itu baru terputus saat Bejo menangkap helaan napas Bu Lilis yang semakin berat. Kita lanjutkan lain kali, Bu, ucap Bejo sambil melangkah meninggalkan kamar. Bu Lilis terus tersenyum melihat kepergian Bejo. Dia tidak menyangka kalau Bejo yang seumuran dengan anaknya begitu membuat dirinya terpesona. Setelah kepergian Bejo, Bu Lilis kembali berganti pakaian dengan yang lebih tertutup. Sementara Bejo dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Kembali melanjutkan pekerjaannya membersihkan rumput liar yang berada di halaman belakang rumah Bu Lilis. Beberapa saat berlalu, Bejo pun sudah hampir menyelesaikan pekerjaannya dan hanya tinggal menumpuk rumput liar yang sudah dia bersih menjadi satu dan membakarnya. Saat tengah sibuk menata rumput liar, mata Bejo melihat seorang wanita cantik yang sangat mirip dengan Bu Lilis dan seorang pria yang cukup tampan berjalan ke arahnya. Bejo, kamu apa kabar? Aku tidak menyangka kalau kamu sekarang sudah besar, ucap Citra yang merupakan anak Bu Lilis dengan senyum manisnya. Baik Citra, tentu saja aku sudah besar, kita kan masih seumuran. Kalau kamu sudah besar dan aku masih kecil, namanya aku Bantet dong. Balas Bejo tersenyum manis kepada Citra. Bejo tidak menyangka kalau Citra yang dulu gendut dan hitam, kini sudah berubah menjadi wanita cantik. Apalagi penampilannya, kini jauh berbeda dari masa kecilnya. Hehehe, kamu bisa saja Jo. Kenalkan ini Mas Andi, pacarku, dan Mas Andi ini temanku sewaktu kecilku. Benny Johansyah alias Bejo. Walaupun nama panggilannya Bejo, tetapi dia selalu apes. Ucap Citra yang memperkenalkan Bejo kepada kekasihnya. Bejo dengan senyum ramahnya langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Namun Bejo terpaksa menarik kembali tangannya saat melihat pacar Citra tidak menyambut baik ajakannya untuk bersalaman. Jo, aku dan Mas Andi masuk dulu ya. Kamu kalau sudah selesai, langsung masuk. Kami tadi sempat membeli makanan sebelum datang kemari. Ucap Citra yang langsung menarik tangan pacarnya untuk memasuki rumah kembali. Baik Citra, balas Bejo sambil tersenyum ramah. Bejo sangat menyadari tatapan meremehkan dari pacar Citra. Apalagi saat ini tubuhnya cukup berantakan dan kotor karena penuh dengan keringat dan tanah dari rumput yang dia habis bersihkan. Bejo semakin bertekad untuk menjadi orang sukses di masa depan, agar dia bisa membuktikan kepada orang yang meremehkan dirinya kalau dirinya bisa sukses di masa depan. Tak ingin larut dalam pikiran buruknya, Bejo pun langsung mempercepat pekerjaannya. Setelah selesai mengumpulkan rumput liar yang sudah dia bersihkan, Bejo langsung membakarnya di belakang rumah. Sambil mengawasi rumput yang sedang ia bakar agar tidak menjalar kemana-mana, Bejo pun membuka HP-nya dan langsung masuk ke dalam aplikasi togel miliknya dengan penuh keyakinan. Bejo langsung memasang nomor togel 93 di pasar Singapura sebanyak 100 juta. Semoga dapat. Kalau dapat, aku akan mendapatkan 7 miliar rupiah. Dan uangku akan menjadi 10 miliar rupiah lebih. Sepertinya dengan uang segitu, aku sudah bisa untuk mulai melakukan rencanaku untuk masa depan yang lebih baik. Ucap Bejo dalam hatinya dengan penuh antusias. Setelah melihat rumput yang dia bakar mulai habis, Bejo akhirnya memutuskan untuk segera mencuci tangan dan kakinya. Dia berniat untuk segera kembali ke desanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Selesai mencuci kaki dan tangannya, Bejo langsung mengenakan pakaian dan celana panjang miliknya yang dia gantungkan di dinding belakang rumah Bu Lilis. Merasa dirinya sudah sedikit rapi, Bejo pun segera memasuki rumah Bu Lilis untuk berpamitan. Kamu kalau mau pulang, pulang saja. Biar Ibu Citra nanti, saya dan Citra yang antarkan dengan mobil. Kasihan kalau naik motor butut kamu, nanti Ibu Citra kepanasan di jalan. Ucap Andi dengan wajah meremehkan saat melihat Bejo memasuki ruang tamu. Baca cerita selengkapnya di aplikasi Max Novel.